Oke, ada yang merequest tentang jurusan Korean Language and Literature atau dalam bahasa Indonesianya yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Korea. Di jurusan Sastra Korea, kamu akan diajak untuk mempelajari dan mengenal lebih Korea Selatan. Tidak hanya bahasa, mahasiswa juga akan dikenalkan dengan budaya, adat, kebiasaan, hingga sejarah lengkap dari Korea Selatan. Fokus utama dari jurusan ini adalah mempelajari bahasa Korea yang meliputi cara bicara, menulis, membaca, mendengarkan percakapan, hingga pelafalan dialek dari setiap daerah. Ada alasan-alasan yang sering kali diutarakan dan menjadi pertimbangan mengapa kamu harus memilih kuliah di Korea Selatan jika kamu ingin mengambil jurusan ini. Yang pertama, kamu akan lebih cepat fasih dalam berbicara bahasa Korea karena setiap hari di sekolah atau di lingkungan sekitarnya ketika kalian bertemu dengan orang Korea, maka kalian akan berbicara dengan menggunakan bahasa Korea. At least itu akan membantu kalian lebih cepat fasih lagi. Yang kedua, belajar budaya baru. Kalian akan belajar budaya-budaya yang tidak ada di Indonesia tapi ada di Korea. Jadi kalian akan bisa mempelajari budaya baru. Tiga, kesempatan kerja terbuka lebar. Contohnya, kebutuhan terhadap orang fasih bahasa Korea sangat tinggi di Indonesia. Bisa untuk translator bagi artis-artis yang datang ke Indonesia, translator bagi perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia, penulis berita artis-artis Korea, dan sebagainya. Selain itu, minat masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa Korea juga semakin tinggi. Menjadi guru bimbingan maupun membuka les privat tentu bisa menjadi pilihan. Yang keempat, karir global. Yang kelima, masyarakat multikultural. Meski bahasa Korea adalah bahasa resmi dari negara ini, namun dengan banyaknya orang asing yang datang untuk berlibur atau belajar di negara ini, membuat Korea semakin multikultural. Hal ini juga akan sangat membantu mahasiswa untuk belajar banyak bahasa baru, mempelajari budaya baru, serta mempraktekkan bahasa asing yang dipelajari agar cepat fasih dan bisa lulus kuliah dengan baik. Lalu, universitas terbaik di Korea Selatan untuk kuliah bahasa dan sastra Korea ini. Yang pertama ada Hankook University of Foreign Studies atau disingkat HUFS. Memiliki 60 departemen dan menawarkan perkuliahan dengan 53 jurusan bahasa di dunia. Universitas ini termasuk dalam universitas terbaik di Korea, terutama di bidang bahasa asing dan ilmu sosial. Yang kedua ada Seoul National University atau SNU. Universitas ini memiliki Korean Language Education Center yang menyediakan pendidikan bahasa Korea bagi orang asing. Program bahasa di SNU ini merupakan salah satu dari 3 program bahasa Korea yang di-approve oleh Blackmore Foundation. Yang ketiga ada Pusan National University atau PNU. Universitas ini masuk ke dalam list 10 universitas terbaik di Korea Selatan dan letaknya ada di Busan. Ada banyak jurusan yang tersedia di universitas ini, termasuk di dalamnya jurusan bahasa dan sastra. Jurusan yang tersedia antara lain bahasa dan sastra Korea, bahasa dan sastra Rusia, bahasa dan sastra Jerman, bahasa dan sastra Prancis, linguistik, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, bahasa dan sastra Cina, dan sastra Korea dengan aksara Cina. Yang keempat ada Yuha Women's University. Universitas khusus wanita ini memiliki banyak jurusan yang tersedia, termasuk bahasa dan sastra yang berada di divisi liberal arts. Jurusan yang tersedia untuk bidang ini yaitu Korean Language and Literature, Chinese Language and Literature, English Language and Literature, French Language and Literature, dan German Language and Literature. Yang kelima ada Sogang University. Jurusan yang ditawarkan pun sangat beragam, seperti bahasa dan sastra Korea, bahasa Eropa dan budaya, bahasa Jerman, budaya Cina, budaya Perancis, budaya Jepang, dan literatur Inggris, dan ilmu bahasa.
Soga University termasuk dalam top 3 universitas swasta terbaik di Korea Selatan dan nomor 4 untuk universitas terbaik se-Korea Selatan. Tapi ada juga universitas-universitas di Indonesia yang membuka bahasa Korea dan sastra ini. Yang pertama ada Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jurusan bahasa Korea yang pertama yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pada awalnya, UGM hanya membuka program studi D3 Bahasa Korea. Namun, pada 2008, UGM telah membuka program studi S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea yang lebih terfokus pada bidang keilmuan bahasa Korea, serta penggunaannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kini jurusan Bahasa dan Kebudayaan di UGM sudah mengantongi akreditasi A. Nggak heran, jurusan ini tak pernah sepi peminat. Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM menerima mahasiswa baru dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Yang kedua ada Universitas Indonesia atau UI. Sama halnya dengan UGM, jurusan Bahasa Korea di UI juga memiliki nama jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea dengan akreditasi sama-sama A. Selain mengasah kecakapan bahasa Korea, jurusan ini juga membuka wawasan mahasiswa mengenai sastra dan masyarakat Korea. Kalau kamu memilih jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea di UI, kamu bisa lancar berkomunikasi dalam bahasa Korea, sekaligus cakap dalam menerapkan analisis teori kebudayaan Korea secara nyata. Jurusan bahasa di Korea di UI terkenal sering mendapatkan sponsorship dan mengadakan event-event kebudayaan yang meriah. Lewat jurusan ini, kamu bisa terlibat aktif dalam berbagai acara kebudayaan, serta dapat mengembangkan relasi yang mungkin berguna saat lulus nanti. Dan yang ketiga ada Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Universitas jurusan Bahasa Korea yang satu ini lebih berfokus mencetak mahasiswanya sebagai tenaga pendidik, sehingga namanya pun menjadi jurusan pendidikan bahasa Korea. Mata kuliah yang akan kalian pelajari yaitu menitik beratkan pada pendidikan bahasa Korea, seperti mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Korea, media pembelajaran dan TIK bahasa Korea, serta telaah, kurikulum, dan perencanaan pembelajaran bahasa Korea. Tidak seperti UI dan UGM, jurusan pendidikan bahasa Korea UPI belum mengantongi akreditasi A, baru akreditasi B saja. Meski demikian, jurusan ini sudah menjalin kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, KOICA, Korea Foundation atau KF, KCC Jakarta, dan berbagai pihak lainnya. Jadi, jurusan ini tetap layak kamu pertimbangkan kalau kamu memang tertarik menjadi tenaga pendidik atau ahli bahasa Korea. Mata kuliah yang akan dipelajari ada banyak di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Mata kuliah tersebut biasanya berbeda-beda tergantung ketentuan kampus masing-masing. Namun, jika mau membahas mata kuliah jurusan bahasa Korea yang umum dipelajari diantaranya satu tata bahasa Korea. Dalam mata kuliah ini kamu akan mengenal huruf Hangul yang digunakan dalam bahasa Korea. Kamu pun akan mempelajari cara menulis maupun membaca bahasa Korea secara baik dan benar. Cara membentuk kata menjadi kalimat, cara menyikat kata, hingga kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dapat kamu kuasai di mata kuliah ini. Yang kedua ada kesusastraan Korea. Di jurusan bahasa Korea, kamu nggak cuma belajar bahasa Korea saja, tetapi juga kesusastraan Korea. Kamu dapat mempelajari sastra klasik Korea seperti Hangga, Goryeo Gayo, Shijo, Gasa. Lewat mata kuliah ini, kamu pun bisa menganalisis sastra Korea dari segi bahasa dan linguistik, sekaligus mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada sejarah Korea. Mata kuliah ini akan menambah wawasan kalian bahwa ternyata Korea tidak hanya sekedar drama atau K-pop saja. Ada sejarah panjang yang perlu kamu ketahui hingga akhirnya membentuk negara Korea yang sekarang kamu kenal. Yang keempat ada ekonomi dan pariwisata Korea. Mata kuliah ini
Mempelajari perkembangan ekonomi dan pariwisata yang ada di negara Korea. Lewat mata kuliah ini, kamu bisa mengetahui apa saja potensi pariwisata Korea dan bergerak di sektor apa saja pariwisata tersebut. Dari segi ekonomi, kamu bisa mempelajari pertumbuhan ekonomi Korea sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Kamu pun akan belajar budaya perusahaan Korea dan bahasa Korea yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Dan yang kelima ada masyarakat dan kebudayaan Korea. Secara umum, mata kuliah ini mempelajari kebudayaan masyarakat Korea, baik dari model pakaian, kesenian, maupun tradisi. Gak cuma itu, kamu pun akan mempelajari tentang fenomena Hallyu, yaitu gelombang budaya Korea yang mendunia. K-pop dan K-drama termasuk fenomena Hallyu. Jadi secara tidak langsung kamu akan mengenali lebih dalam mengenai fenomena tersebut lewat mata kuliah ini. Dan yang terakhir ada prospek kerja lulusan jurusan bahasa dan sastra Korea. Yang pertama ada translator atau interpreter. Yang kedua ada penulis atau editor. Yang ketiga ada wartawan. Yang keempat jadi pramugari atau pramugara. Yang kelima staf diplomatik. Dan yang keenam pemandu wisata. Yang ketujuh ada guru. Yang kedelapan ada bekerja di perusahaan multinasional dan lain-lain. Sekian dari penjelasan jurusan ini, semoga membantu. Terima kasih.